Karena sebenarnya memang punya potensi itu di daerah. Kalau koperasi dibiayai oleh APBN, ini punya potensi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan loh. Kalau kemudian pola yang dibangun financing seperti ini, sebenarnya yang punya koperasi ini siapa sih? Lebih baik adalah yang namanya koperasi jangan melibatkan dana publik. Jadi artinya apa? Literasi perkoperasian di masyarakat itu masih rendah. Gitu. Alih-alih melengkapi, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi bisa tumpang tindih dengan program pemerintah yang lebih dulu ada. Misalnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan Kredit Usaha Rakyat. Nah, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah benar Komdes dibentuk untuk dalam kebutuhan pemerintah atau masyarakat itu sendiri, atau justru malah menambah potensi kerumitan dan juga konflik kebijakan di tingkat desa? Nah, hari ini kami akan membicarakannya dengan analis. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Bapak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mbak Rere. Hari ini kita akan bicarakan Kopdes Merah Putih yang sedang ramai dibicarakan sebenarnya. Ada kontroversial lah ya, gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin pertama-tama ya Pak, dari kacamata kebijakan publik dulu. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat kemunculan dari Kopdes Merah Putih ini sendiri? Ya, menarik Mbak Rere kalau kita sekarang mencermati bagaimana kebijakan-kebijakan dan akselerasi yang dibangun oleh Pak Presiden melalui Satgasnya tentang bagaimana pembentukan Koperasi Merah Putih. Kita lihat kerangka makronya dulu Mbak Rere, bahwa memang dalam konteks program-program prioritas Pak Prabowo yang dituangkan dalam yang namanya Astacita. Jadi Pak Prabowo ini 5 tahun ke depan itu mendorong program-program, 8 program unggulan. Dan satu di antara 8 program itu yang namanya adalah bagaimana komitmen untuk membangun ekonomi dari desa. Memang itu yang menjadi filosofinya. Nah, dari salah satu Astacita tersebut yang dimana ingin membangun ekonomi dari desa, ingin membangun ekonomi daerah, ingin membangun ekonomi dari wilayah-wilayah yang memang mempunyai potensi, kemudian turun menjadi beberapa kebijakan dan beberapa orientasi-orientasi program unggulan. Kemudian salah satunya adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Ini kita lihat filosofinya dulu. Jadi artinya begini, sebelum kita kemudian memberikan masukan-masukan kritis, sebelum kita memberikan masukan-masukan konstruktif, sebenarnya pada prinsipnya kita sepakat dengan program pemerintah untuk mendorong bagaimana ekonomi itu bisa lebih bertumbuh, bagaimana ekonomi itu lebih bisa eskalatif dari daerah. Karena sebenarnya memang punya potensi itu di daerah. Dan bagaimana kemudian ekonomi daerah ini align dengan program lain yang namanya hilirisasi. Yaitu pada prinsipnya membuat nilai tambah atas setiap komoditas-komoditas unggulan yang dipunyai oleh daerah. Apakah itu sektor agro, apakah itu perkebunan, apakah itu maritim atau perikanan misalnya. Sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah. Nah ini yang kemudian harus dipotret dengan baik oleh pemerintah, kemudian dioptimalkan nilai tambahnya, dan nilai tambah secara ekonomi itu dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku ekonomi daerah yang ada. Sehingga kemudian ekonomi daerah bisa bertumbuh, ekonomi nasional juga bisa naik, dan para pelaku ekonomi di daerah-daerah juga mendapatkan manfaatnya. Jadi secara langsung bisa meningkatkan pertumbuhan dan juga mendorong pemerataan. Ini adalah dua sisi yang perlu didorong secara paralel oleh pemerintah. Pertumbuhan dan pemerataan. Jangan sampai pertumbuhan itu tinggi tapi pemerataan nggak rata. Itu akan mendorong jadi rasio yang lebih dalam. Atau satu sisi, kita ingin mendorong pemerataan tapi pertumbuhannya lambat. Koperasi Merah Putih adalah sebuah jawaban bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, tapi satu sisi juga bisa mendorong pemerataan ekonomi yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep Koperasi Merah Putih itu, apakah memang sudah tepat sasaran, apakah sudah sesuai dengan aplikasi yang ada di daerah-daerah, atau memang masih perlu sebuah evaluasi kebijakan. Itu yang perlu kita lihat. Begini Mbak Rere, kalau kita melihat bahwa Koperasi Merah Putih itu perlu kita tinjau dari 3 hal yang kita tinjau. Satu, berbicara masalah bisnis skimnya, atau skema bisnis seperti apa sih gitu. Yang kedua adalah berbicara masalah pembiayaannya. Karena berbicara pembiayaan ini, coba kalau kita googling, Pak, biasanya yang muncul pertama adalah pembiayaan Koperasi Merah Putih. Gaji pegawai Merah Putih. Kopdes. Kira-kira begitu. Nah, ini menjadi sebuah cerminan bahwa model tentang financing, model pembiayaan, model bahkan
oh ini koperasi ternyata ada gajinya misalnya. Pola-pola seperti itu menjadi pertanyaan umum di masyarakatnya harus dijawab secara presisi oleh pemerintah. Tapi masalahnya jawaban yang bukan sekedar jawab, tapi jawaban yang memang betul-betul sesuai dengan ruh perkoperasian itu sendiri. Jadi yang kedua berbicara masalah financing. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masalah tata kelolanya dan SDM-nya. Ini jadi satu paket. Oke, kita satu persatu. Mau pertama dulu, kedua apa yang ketiga? Financing dulu kan. Oh, financing dulu. Oke. Menarik nih. Karena nih financing ini biasanya paling agak sensitif. Iya. Kalau kita cermati Mbak Rere, kemarin Pak Menko Pangan, tapi sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih memang menyampaikan bahwa akan ada pola pembiayaan dari pemerintah. Walaupun kemudian di beberapa kesempatan Ketua Satgas, Pak Menko, Pak Zul mendisklaimer bahwa sebenarnya itu bukan dana hibah, bahwa itu bukan dana pemerintah, tapi itulah sebuah dana pinjaman. Nah ini pun kembali perlu kita kritisi. Karena gini, ini kan satu sisi adalah pembiayaan buat koperasinya. Kemudian sisi kedua adalah pembiayaan buat para anggota koperasinya, buat para pelaku ekonominya, buat ekonomi masyarakatnya. Misalnya buat pertanian ya bagaimana pembiayaan para petaninya dan lain-lain. Oke, kita satu persatu Mbak Rere. Berbicara pembiayaan, kita bisa bayangkan sebenarnya spirit dari sebuah koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Sebenarnya koperasi itu adalah prinsip gotong royong, kekeluargaan dan bersifat mandiri. Jadi seharusnya koperasi itu tumbuh dari bawah. Koperasi tumbuh dari anggota dan masyarakatnya. Karena koperasi ini kan milik anggota sebenarnya. Kalau kemudian pola yang dibangun financing seperti ini, sebenarnya yang punya koperasi ini siapa sih? Pemerintah, dalam hal ini Satgas, belum pernah membedah konsep financing. Oh ini simpanan wajibnya sekian ya. Oh simpanan pokoknya polanya begini ya. Simpanan sukarelanya itu nanti ada pola yang juga disesuaikan atau ada guidance-nya begini ya. Kita belum pernah mendengar pola pembiayaan dari internal koperasi, di mana koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi sebenarnya yang pengen kita dengar itu bagaimana pemerintah mendorong kebijakan-kebijakan, memberikan insentif-insentif sehingga koperasi ini dari si financing berjalan dengan baik. Kita bisa bayangkan Mbak Rere, kalau koperasi baru berdiri, dibiayai atau dipinjami. Problem buat peminjam dulu deh. Apa? Kalau yang minjemin bank himbara. Ini yang bisa dalam tanda petik yang bisa di-push dengan kata-kata mandatori, di-push dengan namanya public service obligation itu hanya bank himbara, bank lain nggak bisa, bank swasta nggak bisa. Kemudian kita bisa bayangkan kalau bank himbara kemudian dibuat sebuah PSO, public service obligation untuk walaupun ini nggak layak kasih kredit misalnya, tapi dipaksa berikan kredit karena ini program mandatori. Kalaupun harus seperti itu, ini ada bahayanya juga. Kenapa? Karena berbicara bank itulah uang pihak ketiga atau DPK, dana pihak ketiga. Bagaimana kemudian dana pihak ketiga diberikan kepada koperasi? Kenapa saya bilang tadi cenderung belum kredibel atau belum proper untuk ini? Karena ini koperasi yang baru. Sebuah entitas yang baru itu di mana-mana itu secara perbankan mereka belum boleh. Karena bank itu dalam konteks industri keuangan adalah sebuah industri yang high regulated. Dia harus tunduk pada undang-undang OJK. Dia harus diperiksa bagaimana know your customer, KYC-nya, ada 5C-nya, bagaimana condition, bagaimana kolateral, bagaimana karakter, bagaimana identifikasi atas kondisi calon debiturnya. Sekarang kita bisa bayangkan sebuah koperasi yang baru dibentuk akan diinjek dana pinjaman. Oke, dana pinjaman itu nggak mungkin dananya di bawah 5% bunganya. Kenapa nggak mungkin di bawah 5%? Karena bank ngasih bunga ke pihak ketiga aja udah 5%. Artinya kemudian kalau berbicara bunga komersial pasti 10%. Kalau bunganya di bawah 10%, apalagi hari ini Pak Menko, Pak Budi Ari juga menyampaikan bahwa kita akan berikan pola pembiayaan bunganya berapa? 3% kan? 3%. Kalau 3% itu opsinya cuma 2. Pemerintah memberikan subsidi bunga. Atau pemerintah memberikan pembiayaan bukan dari bank, tapi dari dana langsung dari APBN. Tapi ini akan menjadi problem lagi. Sekarang kita bisa bayangkan kalau koperasi dibiayai oleh APBN, ini punya potensi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan loh. Kalau pengelolaannya nggak proper dan nggak akuntabel. Kira-kira begitu. Jadi ini dari sisi pembiayaan. Belum yang dibiayai koperasinya. Sekarang kalau koperasi baru mau berdiri, karena kalau saya kemarin mendengar dari penyampaian Satgas bahwa ex officio kepala desa atau lurah itu menjadi pengawas. Kan kira-kira begitu tuh. Terus nanti akan direkrut orang-orang profesional. Sekarang kita bisa bayangkan kalau orang profesional berarti identik dengan apa? Pasti salary dong.
Nggak mungkin orang profesional, mereka nyambi, namanya aja profesional. Kalau nyambi itu sampingan namanya. Tapi kalau orang profesional harusnya digaji. Kita bisa bayangkan kalau duit baru pinjaman, koperasi yang baru berdiri, yang baru mau memulai usaha, kemudian sudah harus menggaji orang. Skala ekonominya bagaimana? Skala bisnisnya masuk atau enggak? Nah, ini yang perlu dikritisi dan dikaji lebih detail. Jangan sampai karena kita terburu-buru 12 Juli nanti harus launching. Nanti bulan Oktober 80.000 koperasi harus siap. Kemudian terburu-buru menyiapkan pola financing sehingga ini menjadi bad debt atau menjadi kredit macet. Ketika ini menjadi kredit macet, dia akan menjadi problem. Karena ada ratusan triliun uang yang potensi macet ketika berbicara 80.000 koperasi. Kira-kira begitu Mbak Rede kalau dari sisi financing. Tapi Pak, kan dari financing aja Bapak udah mulai kritis nih, banyak celahnya. Tapi kalau gitu kenapa, kalau Bapak sendiri melihat ya, Kopdes itu kenapa lahir? Apakah bentuk jawaban dari kelemahan dari kayak tadi BUMDes atau kredit usaha rakyat? Seperti begini, kalau konteks BUMDes ini udah paling tepat. Karena BUMDes itu namanya Badan Usaha Milik Desa. Namanya BUMDes singkatannya. Kalau dalam skala nasional itu namanya BUMN. Atau state enterprises. Ini sudah skala yang paling pas untuk melakukan hilirisasi, skala pas melakukan bisnis, skala paling pas atau institusionali yang paling pas untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi tidak usah melihat berapa anggotanya. Beda dengan koperasi. Koperasi kan anggotanya berapa? Siapa yang masuk anggota koperasi? Karena koperasi itu kan ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Koperasi primer itu anggotanya adalah para orang-orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah para koperasi anggotanya misalnya. Nah, sekarang kalau ditanya kemudian Kopdes Merah Putih ini anggotanya siapa? Pembiayaan dari mana? BUMDes sebenarnya sudah cukup. Polanya, berbicara institusionalnya ya, itu sudah bagus sebenarnya. Ketika itu bisa lebih dihidupkan, lebih diidentifikasi, keunggulannya apa dan seterusnya, melekat pada desa, ini lebih pas juga sebenarnya. Artinya, BUMDes dan Koperasi Merah Putih bisa kolaborasi. BUMDes itu untuk melakukan sebagai lokomotifnya, sebagai engine-nya, gerbongnya ini ada di koperasi. Karena anggotanya koperasi adalah orang-orang, adalah masyarakat. Di sini sebagai off-taker-nya, BUMDes-nya maksud saya. Jadi seharusnya dibangun kolaborasi yang pas antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Ini bukan saling menggantikan, tapi saling mengkomplement. Jadi financing-nya pas. Berbicara pembiayaan pinjaman, larinya ke BUMDes. Berbicara masalah KUR, nanti mungkin screening atau acquisition untuk calon debiturnya berarti dari koperasi karena dari anggota oleh anggota. Mungkin ini baru koperasi yang berperan untuk men-screening kemudian mengedukasi anggotanya. Karena berbicara koperasi ini berbicara anggota. Nanti akan diidentifikasi dong anggotanya berapa banyak sih. Karena koperasi tidak bisa melakukan proses bisnis kepada yang bukan anggota. Mereka mau minjemin dan lain selain bukan anggota kan nggak bisa. Jadi menjadi bagian tidak terpisahkan adalah tadi business scheme. Karena business scheme itu nanti juga terkait dengan bagaimana ini pengelolaan dan manajemen anggotanya. Nah, kembali ke tadi Mbak Rere. Bagaimana hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes? Ini bukan peran yang saling menggantikan atau substitusi. Tapi ini peran yang saling mengkomplement, saling melengkapi, dan pemerintah harusnya lebih presisi dalam mendesain pola kerjasama yang ada, dan fungsi pemerintah itu membuat sebuah payung hukum. Bagaimana pola koperasi desa Merah Putih akan didesain sehingga bisa berjalan dengan baik dan lokomotifnya adalah BUMDes itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Reni. Nah, kan kalau di masyarakat ya Pak, kenapa menjadi kontroversial? Karena jadi mereka menganggapnya tumpang tindih. Padahal kalau menurut Bapak kan bisa saling melengkapi. Nah, gimana caranya memastikan masyarakat itu mengerti beda fungsinya atau yang tadi ini lokomotifnya, ini gerbongnya? Iya, begini Mbak Rere. Saya beberapa kali ke daerah-daerah ya. Dan problem ini jangankan berbicara teman-teman yang ada di daerah misalnya luar Jawa, teman-teman di Jawa, bahkan Jabodetabek. Coba ketika kita duduk bareng dengan masyarakat. Ketika kita duduk bareng dengan masyarakat, kita mau bikin koperasi ya. Hal pertama yang mereka terfikirkan apa? Simpan pinjam. Oh, nanti koperasi mau bisa minjemin kita ya? Kira-kira begitu. Berarti kan ada sebuah stereotyping di masyarakat bahwa koperasi itu hanya simpan pinjam gitu. Jadi artinya apa? Literasi perkoperasian di masyarakat itu masih rendah gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana menjelaskan biar ini nggak tumpang tindih, jangankan menjelaskan bagaimana peran serta koperasi dan BUMDes, tentang koperasinya mereka masih bingung. Dan bahkan kemudian ketika ditanya, oh ini mau berikan Koperasi Merah Putih, duitnya duit siapa? Nggak ada yang punya duit. Bahkan hanya untuk bikin SK dari notaris misalnya kan butuh uang entah 2,5 juta, entah 5 juta. Mereka mengharapkan dari pemerintah lagi misalnya mengeluarkan uang. Ini kan sebuah pola awalan bisnis yang kurang sehat ketika dari awal sudah diberikan terlalu banyak privilege. Karena dia lahir tidak melalui sebuah mekanisme bisnis yang ideal gitu. Tapi dilahirkan karena sebuah instruksi dari atas.
pola sebuah koperasi itu harusnya bottom up, dari bawah ke atas, bukan top down. Iya. Jadi narasi yang dibangun itu seharusnya pemerintah bukan sedang ingin membangun koperasi merah putih, tapi pemerintah harusnya membangun masyarakat melalui koperasi merah putih. Kira-kira begitu. Berarti harus dari bawah dulu nih. Ya. Kalau memang benar-benar mau berhasil, Ya, betul. harus dari bawah dulu. Ya. Sosialisasinya, pembentukannya, kayak Betul. gitu. Jadi kalau menurut kita harusnya ada sebuah proof of content-nya, ada sebuah portofolionya. Bagaimana bisa berjalan dengan bagus, nggak harus banyak-banyak. Bisa aja pilotingnya ada di Jakarta atau di daerah-daerah yang punya keunggulan kompetitif yang tinggi di sektor pertanian, perikanan misalnya. Begitu piloting ini bisa jalan, baru diduplikasi. Kalau langsung serentak dengan sumber daya manusia yang mohon maaf, dengan literasi perkoperasian, literasi keuangan yang cenderung masih rendah. Kenapa kita indikasikan pakai cenderung masih rendah? Loh, nyatanya adalah bagaimana kalau kita berbicara peringkat koperasi di dunia, karena kan koperasi ini kan bukan hanya badan usaha yang ada di Indonesia, tapi secara global juga ada. 300 besar koperasi di dunia, itu tidak ada satupun dari Indonesia, loh, bayangkan. Jadi artinya, ini menjadi sebuah indikator tidak terbantahkan bahwa literasi perkoperasian dan literasi keuangan kita masih rendah. Pemerintah harus memulai dari SDM-nya. Kira-kira begitu, Mbak Berarti Reni. sebelum membangun lembaganya, harus membenahi SDM-nya dulu. Persis, betul. Oke. Tapi Pak, gimana seharusnya... Itu kan juga seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru bangun raganya. Iya, betul Bangun orangnya sekali. dulu baru koperasi merah putih. Benar. Kira-kira begitu. Oke. Tapi ketika berjalan misal Pak, gimana sih sebaiknya pemerintah menjamin akuntabilitas dari penggunaan dana publik dalam koperasi ini? Justru itu, lebih baik adalah yang namanya koperasi jangan melibatkan dana publik. Yang namanya koperasi jangan melibatkan dana APBN. Yang namanya koperasi jangan pakai dana APBD. Karena ini akan menjadi problem. Koperasi harus dana dari anggota. Kan ada 3, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Justru harusnya dari sini. Makanya seharusnya usahanya jalan dulu, baru koperasinya itu. Atau misalnya orangnya dulu, tentang literasi keuangannya dibagusin, baru dibangun institusinya. Kalau dipaksain institusinya dulu, ini berarti polanya adalah perusahaan. Kalau namanya perusahaan atau enterprises bahasanya, yang paling relevan yang namanya state enterprises kalau dalam konteks nasional. Dalam konteks desa namanya apa? Village enterprises. Village enterprises itu apa? BUMDes. Kira-kira begitu ya. Jadi ini memang dari awal ada perbedaan. Tapi poinnya begini. Konsep koperasi merah putih ini tetap harus kita dorong dan kita apresiasi serta kita dukung. Karena inilah penerjemahan dari Asa Cita. Yang sedang kita coba kulik ulang adalah bagaimana agar koperasi ini justru bisa sustain. Jangan sampai kemudian koperasi ini istilahnya itu layu sebelum berkembang. Jangan sampai ini udah ada 80.000 yang terbentuk SK Kumham-nya, tapi kemudian bingung. Kenapa bingung? Karena setahun ke depan belum tentu ini dapat uang menghasilkan loh. Secara bisnis menghasilkan uang loh. Bagaimana ketika sebelum menghasilkan uang mereka harus menggaji orang-orang profesional? Karena narasi yang dibangun adalah, oh dengan koperasi merah putih itu bisa good job creation. Koperasi bukan untuk job creation. Job creation itu tugasnya private sector. Koperasi itu untuk membangun ekonomi kerakyatan. Seharusnya yang dihitung adalah dengan adanya koperasi, berapa yang bisa di leverage, berapa yang banyak bisa diberikan daya ungkit dengan adanya koperasi. Bukan koperasi sebagai job creation gitu. Oh dengan adanya koperasi bisa ada 2 juta terbangun tenaga kerja baru. Filosofi koperasi itu bukan untuk karyawan gitu. Untuk membentuk karyawan bukan. Koperasi itu untuk membangun ekonomi kerakyatan. Itu yang didorong oleh Bung Hatta. Kira-kira begitu. Tapi Pak kan ditargetkan Juli rampung katanya. Sama 80.000 nih tahun ini. Kalau Bapak melihatnya gimana dong Pak? Kalau misalnya tadi secara institusi kan sebaiknya jangan dari sana dulu kayak gitu. Dari masyarakat dulu. Ya, pemerintah pasti punya pertimbangan yang apapun itu. Tapi kan dari awal kita hanya memberikan pandangan bagaimana potret yang ada di lapangan. Karena contoh, Apindo juga mendorong namanya UMKM Merdeka. Kita memotret betul kok bahwa problem-problem UMKM itu cenderung tipikal. Dan problem UMKM di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, modelnya tipikal. Sama, bagaimana tentang literasi keuangan yang masih belum bagus, bagaimana pola-pola bisnis yang belum efisien misalnya. Nah, pola-polanya itu seperti itu. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah yang dibangun adalah orangnya dulu, bisnisnya itu bisa sehat, literasi keuangan, literasi perkoperasian. Tapi kalau kemudian pemerintah mendesain, oh ini institusinya dulu, koperasinya dulu. Ya,
Ya nggak apa-apa, karena kan kita hanya memberikan masukan. Dan masukan kita ini kan selalu apa yang kita capture di lapangan. Karena istilahnya begini Mbak Rere, kalau Apindo itu selalu mengusulkan kepada pemerintah itu yang namanya Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated itu artinya private sector itu bukan hanya sebagai pelaku ekonomi. Private sector itu bukan hanya sekedar sebagai subjek pertumbuhan ekonomi, tapi pelaku usaha juga sekaligus partner pemerintah. Dalam konteks untuk bisa memberikan masukan-masukan terbaik, sehingga bagaimana regulasi yang didorong, insentif yang dibangun oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran dengan pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dengan dunia usaha butuhkan, bisa business friendly, dan lain-lain. Hal-hal yang kita lakukan seperti ini adalah bagian dari upaya menuju Indonesia Incorporated. Kami punya tanggung jawab moral bahwa bagaimana program pemerintah bisa tepat sasaran. Apalagi sekarang misalnya berbicara, oh ini uang bank, yang ini dana pihak ketiga, atau uang APBN misalnya, ini dana uang-uang pajak loh, yang notabene ini menjadi uang negara. Jangan sampai kemudian ini justru backfire, programnya kurang berjalan maksimal. Jadi sekali kalau ditanya, bagaimana pemerintah yang ingin bulan Juli? Kita ini kan pengusaha itu hanya memfollow apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sambil paralel dengan hal tersebut, kita selalu akan berikan masukan-masukan kritis, didukung oleh data, dan bagaimana potret dan yang kita capture di lapangan. Kira-kira demikian Mbak Rere. Tapi resikonya apa nih Pak? Kalau misalnya terus berjalan tanpa ada koordinasi atau regulasi jelas, dan apakah ada indikasi Kopdes ini bisa berhasil? Sebenarnya gini loh, resiko namanya program adalah resikonya nggak berjalan baik. Ya. Resiko dari sebuah pinjaman bad debt, itu aja. Sekarang kan perlu diukur resiko aja. Oh kalau dikasih pinjaman terus kalau bad debt, ini gimana nih? Cara untuk menjadi kredit lancar. Kan itu yang lebih prinsip, itu hal yang lebih bersifat istilahnya itu yang paling mendasar gitu, yang paling substantif gitu. Justru bagaimana bisnis itu berjalan dengan baik. Kalau institusionalnya saya pikir ya bisa sambil paralel ya. Tapi kalau tanya bagaimana kalau target bulan Juli harus ada semua, ya sambil jalan aja kita lihat. Tapi kita akan selalu kapanpun dan dalam kesempatan apapun kita akan selalu memberikan masukan-masukan terbaik dari sisi dunia usaha. Kira-kira demikian Mbak Rini. Ada, tapi Bapak melihat ada indikator keberhasilannya nggak nih Pak? Atau gimana nih Bapak melihatnya Pak? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Karena begini ya, namanya pengusaha itu harus membangun narasi kita dengan optimisme gitu. Oh. Jadi gimana berhasil atau enggak ya haruslah gitu Harus. aja. Karena gini, kalau kita ini kan pengusaha misalnya ini mau bisnis, mulai bisnis duitnya dari pinjaman misalnya itu, ya kalau kita rugi kita tetap harus bayar utang ke bank misalnya. Yeah. Tapi kalau pemerintah misalnya duit APBN, program nggak jalan gitu, ya kan yang rugi APBN. Jadi pejabatnya belum tentu ganti uang ke negara, kan kira-kira begitu. Yeah. Yang ganti adalah siapa? Ya nanti dari pemasukan APBN dari mana sih? Oh 60% dari pajak, ya orang pajak juga yang uang pajak juga yang nggak ganti. Gitu. Kira-kira kan begitu Mbak Rede. Jadi poinnya seberapa optimis kita melihat Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan. Sepanjang pemerintah bisa menampung masukan-masukan dari private sector, sepanjang pemerintah bisa menerima masukan-masukan dari profesional dengan baik, mengkaji dengan jernih. Jadi jangan hanya karena sebuah sentimen psikologis, karena ingin sebuah program yang bersifat monumental, program yang bersifat revolusioner, tapi sebenarnya belum terukur, belum terkuantifikasi resikonya. Nah, kira-kira pandangan kita gitu aja. Saya harus menggunakan bahasa yang paling tepat nih, karena satu sisi kita harus tetap memberikan masukan yang konstruktif, tapi satu sisi juga kita harus mempunyai optimisme bahwa Indonesia ini punya potensi sangat bagus. Kira-kira begitu Mbak Riri. Oke. Tapi Pak, sejauh ini kan sudah ada sekian 40.000 setahu saya tuh sudah berjalan. Hasilnya sejauh ini bagaimana Pak kalau Bapak melihat? Kita sih belum melihat secara ini ya, secara signifikan di lapangan. Artinya gini, saya sampaikan kita belum melihat secara signifikan. Artinya bisa aja itu berjalan tapi kami belum melihat. Kira-kira begitu aja. Tapi monggo teman-teman yang nanti, saya pikir teman-teman daerah yang seharusnya bisa menjadi narasumber paling valid tentang menyampaikan ini berjalan atau enggak. Yang menjadi narasumber paling valid adalah para pelaku ekonomi, kan udah bisa diidentifikasi. Oh desa mana aja nih. Karena sekali lagi dalam konteks itu kan kepala desa ex officio sebagai dewan pengawas. Saya tanya aja kepala desanya, itu adalah sumber yang paling valid menurut saya. Tapi kalau kita melihat belum ada pergerakan signifikan ya. Kira-kira begitu Mbak Riri. Oke. Terakhir Pak,
Kalau bisa menyarankan, tadi kan biar ada pertumbuhan signifikannya. Iya. Kalau bisa menyarankan langsung ke pemerintah pusat, apa sih satu hal yang harus diperbaiki dari Kopdes Merah Putih ini? Yang diperbaiki adalah portofolionya. Jadi harus ada satu portofolio yang bisa diduplikat bahwa ini sudah well executed, bahwa ini sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi ada proof of content-nya, sudah ada sesuatu yang berjalan. Jangan semuanya langsung berjalan 80.000 misalnya, tapi semuanya trial and error. Kalau trial and error ini duitnya siapa nih? Ini yang menjadi problem. Jangan sampai kemudian masyarakat ketika mempunyai antusiasme yang tinggi, itu mereka kemudian menghadapi problem yang di luar ekspektasi mereka. Oh ternyata kok nggak jalan ya? Orang yang baru mau daftar, saya pengen jadi pengurus nih, sarjana daerah nih. Saya pengen jadi pengurus Koperasi Merah Putih. Begitu datang, gaji berapa? Ya belum tahu gaji nih. Kan nggak ada jaminan gaji misalnya. Ini kan hal sederhana yang ekspektasinya di depan mata tahu-tahu berbeda gitu. Dari gambaran awal yang ada. Jangan sampai nanti begitu bisnis berjalan, begitu sudah ada pinjaman mulai disuntik, ini problemnya sama. Gitu. Jadi sekali harapan kita, buat portofolio yang memang duplicatable, yang memang sudah untung dan ini bisa diduplikat dengan baik sehingga 80.000 itu ya memang semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan filosofi dari Bung Hatta bahwa koperasi adalah sebuah instrumen. Dan apa instrumen dan tujuan utama kita? Bukan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tapi yang menjadi tujuan akhir adalah bagaimana meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Kira-kira demikian Mbak Rere. Oke, tadi berarti proof-nya dulu nih, terus jangan lupa sama SDM-nya kayak gitu. Kayak terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama Mbak Rere. Jadi sobat bisnis, bersama-sama kita harus mengawasi ya perjalanan Koperasi Desa Merah Putih ini seperti itu. Nah, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Terima kasih Pak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.